Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, ternyata kita sudah 3 bulan ya di rumah aja. Iya Inang, semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Adik-adik pasti sudah merasa bosan ya? Jangan bosan ya, kita ikuti ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik semua, hari ini Inang Pendeta ditemani oleh Kak Diana Hai. dan Kak Juli. Hai. Kami bertiga akan menemani adik-adik semua dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini. Inang, Kak Diana, kira-kira minggu ini ada tamu spesial untuk kita nggak ya? Ada nggak ya? Kira-kira siapa ya? Nah, adik-adik berarti hari ini kita masih kedatangan tamu spesial. Siapa kira-kira? Nah, yang mau tahu siapa, ikuti terus ibadah kita sampai selesai. Nah, adik-adik semua, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Kita bernyanyi dari lagu pujian dari Terbit Matahari. Ayo Kak Sera. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita akan dengar-dengaran dengan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur karena sampai pada hari ini kami masih tetap merasakan kasih sayang Tuhan kepada kami dan terlebih perlindungan Tuhan sehingga kami masih boleh diberikan kesempatan untuk belajar daripada firman Tuhan. Karena itu berdiamlah dalam hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik semua, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah Alkitabnya dibuka? Yuk kita baca bersama-sama. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur.
Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berseluruh Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan untuk pembelajaran kita hari ini. Kalau di antara adik-adik ada yang masih kurang paham atau tadi terlambat mengikuti dari awal, baiklah kita akan menceritakan ulang kembali firman Tuhan yang kita baca pada hari ini lewat cerita bergambar. Siap-siap ya adik-adik semuanya? Suatu hari Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Raja Hizkia berdoa, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu." Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia, dan Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana, menemui Raja Hizkia, menyampaikan pesan lagi. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda, jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak. Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Nah, adik-adik semuanya, demikianlah firman Tuhan dan cerita Alkitab lewat cerita bergambar yang sudah kita saksikan pada saat ini. Dari cerita Raja Hizkia, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita selalu setia kepada Tuhan. Sebab anak-anak yang setia kepada Tuhan pasti akan disayang oleh Tuhan. Nah, dari Raja Hizkia kita juga belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu rajin berdoa. Ya, rajin berdoa, berbicara kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesah kita, sakit kita, di mana lewat doa itu
kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, supaya Tuhan memberikan kesehatan, supaya Tuhan memberikan kepintaran, supaya Tuhan juga melindungi kita semuanya. Nah, demikianlah adik-adik semua. Jadi pesan dari firman Tuhan dan Inang Pendeta juga kepada adik-adik semua, jangan pernah lupa untuk berdoa. Adik-adik, kita akan lanjutkan kepada aktivitas kelas, yaitu kode rahasia. Nah, aktivitas kelas ini akan dipandu oleh Kak Juli dan Kak Diana. Selamat mengikuti. Halo adik-adik, masih bersama dengan Kak Juli dan Kakak Diana. Hari ini kita ada kegiatan apa ya Kak Diana? Hari ini kita ada aktivitas berbeda nih Kak Juli. Oh, aktivitas berbeda, berarti kita tidak mendengarkan dongeng ya? Tidak. Untuk membuat kreativitas? Tidak juga. Lalu apa dong Kak? Hari ini kita akan menebak kode rahasia yang berisi ayat Alkitab. Wow, kode rahasia. Tapi semua adik-adik harus jawab dong pertanyaannya. Tentu saja Kakak Juli. Tapi Kak mau tanya deh, itu untuk kelas besar dan kelas kecil digabungin apa berbeda soalnya? Nah, untuk kali ini aktivitasnya akan ada 2 pertanyaan. Yaitu dari kelas TKA sampai kelas 2 SD. Dan satu lagi untuk kelas 3 SD sampai kelas 6 SD Kakak Juli. Begitu ya. Nah, Kak Juli, gimana nih cara permainannya? Oke, aku jelasin dulu untuk kelas kecil, kakak yang kelas besar ya. Oke. Untuk kelas kecil, kelas TKA sampai dengan 2 SD. Jadi, nanti kita akan menampilkan kode rahasia di layar. Nanti ada beberapa gambar dan itu tersedia ada huruf-hurufnya. Contoh nih Kak Diana, kata aku. Nanti kata aku itu A untuk apple, K untuk koala, U untuk umbrella. Gitu Kak Diana. Kakak udah paham belum? Oh, aku paham Kak Juli. Ya, nanti di layar ada untuk kode rahasianya Kak. Coba kita lihat ya di layar kita. Tarang! Nah, ini adik-adik untuk kode gambar rahasia untuk kelas kecil. Gitu Kak Diana. Nah, tadi kan gambarnya sudah nih Kak Juli. Iya, betul Berarti Kak. kita sudah siap bermain dong? Betul Kak. Nah Kak Diana, berarti tadi kan udah ada kodenya. Sekarang kita ke pertanyaannya dong. Oke Kak Juli. Nah, kita lihat ya di layar kita. Tarang! Ini dia pertanyaan untuk kelas kecil. Nah, Kak Diana, tadi kan udah untuk kelas kecil. Kak Diana gantian dong, sekarang yang kelas besar. Kak Diana jelasin cara mainnya bagaimana. Oke Kakak Juli. Nah, untuk adik-adik kelas 3 SD sampai kelas 6 SD, untuk kode rahasianya ini kata sandi angka diganti sama huruf. Contohnya nih Kak Juli, aku. Huruf A untuk angka 1, huruf K untuk angka 11, dan huruf U untuk angka 21. Oh gitu, Kak Diana, berarti kalau angka 10 itu untuk huruf apa ya? Tunggu ya, aku coba. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Berarti angka 10 itu huruf J. Betul sekali Kakak Juli. Gitu Kak Diana. Nah adik-adik, untuk kodenya ada di layar. Tarang! Nah, tunggu Kak Diana. Dalam hitungan kelima, kode rahasia pada layar akan ditutup. Kita hitung ya Kak. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Hap. Ya. Nah, Kakak Juli, kan tadi kodenya sudah nih. Betul. Nah, gimana kalau kita tampilkan pertanyaannya? Oh, tunggu Kak, kita hitung yuk. Tampil pada layar ya. Iya. 1, 2, 3. Tara! Nah, Kak, jadi untuk hari ini hanya itu aja tugas kita. Oh, tentu tidak itu aja Kakak Juli. Jadi, selain adik-adik menemukan kode rahasia, adik-adik itu harus menghafalkan ayat Alkitab tersebut.
Sudah dihafalkan, lalu adik-adik membuat video hafalan dari ayat Alkitab tersebut, kemudian kirim ke grup masing-masing. Oh, jadi tugasnya bukan untuk menemukan kode rahasia aja ya? Betul, Kakak. Jadi harus dihafal, setelah dihafal dibuat video, lalu dikirim ke grup kelas masing-masing. Betul gitu, sekali, Kak? Kakak Juli. Oh gitu. Tapi Kak, tadi kalau adik-adiknya belum melihat untuk kode rahasia, nanti adik-adik juga akan dikirim oleh kakak guru kelasnya masing-masing di grup ya. Gitu Kak Diana. Betul sekali. Nah, sekian aktivitas adik-adik hari ini. Semoga adik-adik dapat menghafal ayat Alkitab dengan baik. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Dadah! Nah, adik-adik semua, kita akan masuk dalam acara kuis kita untuk hari ini. Oh iya, adik-adik semua, hari ini seperti apa yang Inang Pendeta katakan tadi, bahwa hari ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, tamu spesial kita hari ini adalah Amang Sintua Ido Huta Barat. Ya. Dan Inang Sandra Boru Sidabutar. Halo adik-adik. Nah, Amang dan Inang akan memandu adik-adik semua untuk menebak kuis lagu kita untuk hari ini. Nah, adik-adik semua tahu nggak kalau Amang dan Inang ternyata juga pernah sekolah minggu loh. Nah, pastinya juga punya lagu sekolah minggu favorit atau kesukaan. Nah, mau tahu nggak apa lagu favorit Amang dan Inang waktu sekolah minggu? Sabar ya, nanti akan dijadikan kuis nggak Amang ya? Iya, nanti jadikan kuis. Oke, nanti akan dijadikan kuis. Karena itu ikuti terus ya adik-adik semuanya. Nah, kita mulai pada kuis yang pertama. Silakan Inang supaya adik-adik kita dipandu. Baiklah Inang. Lagu pertama, cluenya merupakan lagu berbahasa Batak. Silakan Sarah. Clue kedua, judul lagu ini terdiri dari 2 suku kata. Silakan Sarah. Clue ketiga, kamu bisa mencari lagu ini pada buku ND. Silakan Sarah. Clue terakhir, lagu ini bercerita tentang anak kecil yang mau datang dan mengikuti Tuhan Yesus. Silakan Sarah. Nah, adik-adik sudah ada 4 clue untuk lagu yang pertama. Nah, kalau adik-adik sudah tahu jawabannya, silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar link YouTube Ibadah Sekolah Minggu untuk hari ini. Jangan lupa nama dan kelasnya. Nah, Amang udah siap untuk kuis yang kedua? Siap, Inang. Oke, kita mulai ya untuk kuis lagu yang kedua. Simak anak-anak, adik-adik. Yang pertama, cluenya lagu ini ada lagu berbahasa Batak. Kak Sera. Yang kedua, lagu ini terdapat pada buku ND dan buku ND Sekolah Minggu. Kak Sera. Clue yang ketiga, lagu ini sering dinyanyikan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Batak. Kak Sera. Clue yang keempat, yang terakhir ya dia simak ya. Lagu ini bercerita tentang bersukacita pada hari Tuhan. Silakan Kak Sera. Nah, adik-adik, tidak susah kan? Siapa yang sudah tahu jawabannya? Sekali lagi, tuliskan pada kolom komentar
pada link YouTube Ibadah Sekolah Minggu untuk hari ini. Jangan lupa nama dan kelas. Nah, sudah ada 2 kuis yang telah disediakan oleh kakak guru sekolah minggu. Nah, ini sekarang kita sampai pada kuis yang akan disampaikan oleh tamu spesial kita. Silakan Amang dan Inang. Nah, dengar ya adik-adik, ini lagu favorit Amang pada waktu Amang sekolah minggu. Itu 30 tahun yang lalu. Oh, 40 tahun yang lalu. Wow, 40 tahun yang Ya. lalu adik-adik. Ya. Masih ingat? Ya, Amang kasih clue dengan bersenandung. Ya, dengar baik-baik. Na 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 na. Cukup ya? Cukup? Cukup Ina. Yakin Inang cukup? Cukup Inang. Oke, cukup ya adik-adik. Cluenya sampai di situ aja katanya Amang dan Inang. Tapi pasti semua sudah tahu ya. Nah, ayo silakan cepat-cepat tuliskan di kolom komentar pada link YouTube Ibadah Sekolah Minggu untuk hari ini. Nah, adik-adik semua, sampai di sini dulu untuk kuis kita hari ini. Terima kasih Amang, terima Terima kasih kasih, Inang Nang. sudah mau bergabung dalam ibadah kita untuk hari ini. Adik-adik, sampai bertemu kembali pada kuis-kuis yang akan datang. Bye. Nah, adik-adik, kita sampai di ucapan selamat ulang tahun. Oh iya, Amang dan Inang, kira-kira ada berapa orang ya adik-adik kita yang berulang tahun 1 minggu ini? Ada 6 orang Inang Pendeta. Wah, ada 6 orang ya adik-adik. Siapa aja ya Amang dan Inang? Ada Adriel, Bonvito Cesario Ambarita, adik Esra Regina Tapubulon, adik Nadia Catherine Tambunan, adik Kristania Greselia Simbolon, adik Venesia Anneke R. Ritonga. Wah, ya adik-adik, ada 6 orang ternyata adik-adik kita yang berulang tahun 1 minggu ini. Ayo Inang dan Amang, kakak-kakak semua, kita sekarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik kita. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, ini hadiah ulang tahunnya ya. Hadiah ini akan kita berikan pada saat ibadah sekolah minggu ya. Nah, adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Adiel, padamu Rio, padamu Ezra, padamu Nadia, padamu Tania, padamu Agnes. Selamat ulang tahun. Nah, adik-adik semua, kita akan mengakhiri pembelajaran firman Tuhan hari ini. Mari kita bernyanyi dari lagu pujian Saya Senang Berdoa di medley dengan baca kitab suci. Ayo Kak Syera. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur
bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik semua, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu, Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu memberikan kepada kami kesempatan yang baik untuk selalu belajar akan firman Tuhan. Hari ini kami sudah belajar daripada firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami, agar kami selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga selalu berdoa kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Baik kami sehat, baik kami sakit, baik kami sedih, baik kami gembira. Kami datang kepadamu untuk selalu bersyukur lewat doa-doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengingat teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, kiranya Tuhanlah yang menambahkan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan kepintaran juga kepada mereka semuanya. Dan biarlah adik-adik kami yang berulang tahun juga selalu mengingat untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sampai di sini pembelajaran firman Tuhan bagi kita semua. Dan yang terakhir, Inang Pendeta, Kak Diana, dan Kak Juli tetap berpesan kepada adik-adik semuanya. Tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, patuhi mama papa, dan di rumah aja. Sampai bertemu minggu depan. Bye.